وعلى آل Muhammad. Rasul diutus sebagai rahmat bagi semua bangsa dan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perenungan saat ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat, untuk menggunakan kisah para sahabat sebagai bahan muhasabah terhadap diri kita. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk mengupayakan peningkatan diri kita ini kaitannya dengan persiapan kita untuk mengumpulkan bekal ya untuk kehidupan pasca kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang pernah ditulis oleh Bapak Haji Nurkolis Huda MSI. Beliau salah satu wakil ketua di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dalam sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu Jalan Terpendek Menuju Surga. Di salah satu babnya beliau menyampaikan ada 3 kisah yang cukup menjadi inspirasi bagi kita sekalian untuk menapaki kehidupan kita guna untuk meningkatkan kualitas diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mengangkat sebuah kisah seorang sahabat Nabi yang namanya Rabi'ah ibnu Ka'bi al-Aslami. Ini dikisahkan di dalam kitab Sahih Muslim. Singkat cerita, sahabat ini pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan ketika sahabat ini bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Rabi'ah ini, wahai Rabi'ah, ini mumpung ketemu dengan saya, silahkan Anda meminta sesuatu kepada saya, siapa tahu nanti saya bisa membantunya. Maka kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rabi'ah untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah, dan permintaannya ini bukan sesuatu yang kecil, tapi permintaannya sesuatu yang sangat luar biasa. Rabi'ah mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin menemani panjenengan di surga. Jadi Rabi'ah ini tidak meminta apa-apa kepada Rasulullah, apalagi terkait dengan sesuatu yang bersifat duniawiyah. Tetapi Rabi'ah ini langsung minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin menemani panjenengan di surga. Maka kemudian Rasulullah ini mengulangi lagi, ya selain itu apa yang kira-kira Anda inginkan dari saya, wahai Rabi'ah? Maka Rabi'ah dengan tegas mengatakan, itu saja wahai Rasulullah, saya ingin menemani panjenengan di surga. Maka tatkala Rabi'ah ini tetap bersikukuh tidak meminta sesuatu yang lain kecuali ingin menemani beliau di surga,
Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Rabi'ah, ya sudah, kalau memang Anda meminta kepada saya untuk menemani saya di surga, tapi saya minta tolong kepada Anda wahai Rabi'ah, bantulah saya supaya nanti apa yang menjadi keinginan kamu itu terwujud. Jadi di sini Rasulullah itu tidak langsung menyanggupi, ya kamu nanti bersama saya di surga, tidak. Tetapi Rasulullah menyampaikan kepada Rabi'ah ini, ya sekarang kalau Anda memang menginginkan bisa menemani saya di surga, maka tolonglah saya ini supaya saya bisa memohonkan kepada Allah Anda nanti bisa bersama saya di surga, yaitu dengan jalan aksiru bis sujud. Perbanyaklah kamu melakukan sujud. Jadi aksiru bis sujud, perbanyaklah kamu melakukan sujud. Tentu sujud yang dimaksud di sini adalah melakukan sholat sunnah, karena ketika kita bicara sujud itu di dalam Al-Quran juga sering bahwa yang dimaksud dengan sujud atau ruku itu adalah sholat. Maka di sini Rasulullah menyampaikan kepada Rabi'ah ini, kalau menginginkan nanti bersama dengan beliau di surga, menemani beliau di surga, maka Rasulullah menyampaikan supaya Rabi'ah ini memperbanyak melakukan sholat sunnah. Dan ini memang sesuatu yang perlu untuk kita renungkan bersama, perlu kita pikirkan bersama, karena memang sujud itu adalah kondisi terdekat kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu nanti akan dimaknai sujud dalam pengertian sholat secara keseluruhan, secara totalitas, tapi kita juga sudah memahami bahwa sholat ini adalah sesuatu yang posisi kita di hadapan Allah itu sangat dekat. Bahkan Rasulullah itu pernah menggambarkan, walaupun dalam bentuk kalimat yang lain, yaitu dengan sebutan ihsan, tetapi ini juga bisa menjadi sandaran kita di dalam memahami bagaimana posisi kita ini ketika kita ini sedang melakukan sholat. Yaitu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu yang disebut dengan ihsan, maka Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdikan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan kamu itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jikalau kamu tidak bisa seperti itu, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Jadi ini tiket yang pertama yang bisa untuk mempercepat kita ini untuk mendapatkan surganya Allah. Bahkan kalau Rasulullah menyampaikan bahwa memperbanyak sujud dalam arti memperbanyak sholat sunnah, tentu sholat sunnah al-masyru', artinya sholat sunnah yang disyariatkan di dalam Islam, ini akan bisa untuk mempercepat jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian perenungan yang kedua, ini terdapat di dalam salah satu kitab yang sudah sangat populer di tengah-tengah kita, yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid, yaitu Ar-Rijal Khaular Rasul, para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW, di mana salah satu di antara sahabat yang diceritakan itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita insya Allah sudah kenal dengan nama sahabat ini dan tidak asing lagi bagi kita, karena sahabat Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat yang termasuk kelompok awal di dalam memasuki agama Islam ini, bahkan lebih dulu daripada Umar bin Khattab.
Suatu ketika dikisahkan Abdurrahman bin Auf ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah, maka kemudian Rasulullah ini menyampaikan dengan nada yang sedikit kalau menurut cara pandang kita mungkin agak guyon begitu. Ya Abdurrahman, satadkhulul jannah wala habwan. Rasulullah menyampaikan seperti itu, satadkhulul jannah wala habwan. Wa Abdurrahman bin Auf, kamu nanti akan masuk surga walaupun dengan cara merangkak. Ketika Abdurrahman bin Auf ini mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, itu gemetar hatinya, badannya juga ikut bergetar begitu, karena banyak pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Mengapa saya ini harus masuk surga dengan cara merangkak? Padahal menurut ukuran Abdurrahman bin Auf sendiri, bahwa beliau ini orang yang senantiasa bersama dengan Rasulullah, orang yang senantiasa menemani perjuangan Rasulullah SAW, orang yang senantiasa berada di garis depan ketika terjadi peperangan. Bahkan dikisahkan di dalam buku itu ada satu tanda yang tidak bisa dilupakan, bahwa ketika di perang Uhud, Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan cacat tubuh yang akhirnya menjadi permanen, sehingga itu bisa menjadi kenang-kenangan tersendiri bagi Abdurrahman bin Auf, yakni ketika berjalan beliau ini agak terseok-seok begitu, kemudian ketika bicara agak cedal karena terkena senjata lawan pada saat perang Uhud. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, satadkhulul jannah walau habwan, kau mau masuk surga tapi dengan cara merangkak, maka kemudian Abdurrahman bin Auf ini tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira apa yang menjadi persoalan saya itu? Kok tidak sama dengan sahabat yang lain? Artinya kenapa saya ini harus masuk surga dengan cara merangkak, dengan cara yang pelan begitu? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, li'annaka minal aghniya. Itu disebabkan karena Anda termasuk orang yang kaya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini memang orang yang sangat kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini diceritakan ketika sudah berada di Madinah, karena dulu juga asli penduduk Mekah, kemudian ikut hijrah bersama dengan Rasulullah di Madinah. Maka ketika di Madinah ini, Abdurrahman bin Auf ini juga menjadi orang yang kaya, seperti halnya ketika Abdurrahman bin Auf ini berada di Makkah. Harta yang begitu banyak di Makkah itu ditinggal begitu saja oleh Abdurrahman bin Auf ini untuk ikut hijrah bersama dengan para sahabat yang lain. Maka ketika Abdurrahman bin Auf ini datang ke Yasrib pada waktu itu, sebelum Yasrib ini kemudian diganti namanya dengan Madinatul Munawwarah, banyak sahabat yang ditawari tanah, banyak sahabat yang ditawari tempat untuk menginap dan sebagainya, termasuk salah satunya itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian para sahabat Ansor menawari sesuatu, tapi apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, beliau hanya mengucapkan terima kasih atas bantuan, atas perhatian saudara-saudara yang ada di Yasrib ini, tetapi saya hanya ingin tahu di Madinah atau Yasrib ini, ketika belum diganti Madinah, di Yasrib ini pasarnya itu tempatnya di mana. Jadi justru ketika ditawari ingin diberi sesuatu oleh para sahabat Ansor, maka Abdurrahman bin Auf ini hanya minta untuk ditunjukkan di Yasrib itu pasarnya itu di mana. Dan betul ketika Abdurrahman bin Auf ini ditunjukkan pasar, maka tidak terlalu lama Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya lagi seperti ketika beliau itu masih berada di Makkah. Bahkan dalam hadis itu diceritakan kalau ada iring-iringan onta yang jumlahnya itu ada sekitar 700 onta, dan semuanya itu membawa bahan dagangan begitu dari Syam, maka pastikan bahwa iring-iringan onta itu adalah miliknya Abdurrahman bin Auf. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Abdurrahman bin Auf ini mendengarkan pernyataan Rasulullah, innaka minal aghniya, kamu akan pelan masuk surga karena Anda termasuk orang yang kaya, maka kemudian Abdurrahman bin Auf ini lebih bersungguh-sungguh di dalam membelanjakan hartanya itu untuk kepentingan agama.
Jadi Abdurrahman bin Auf ini lebih banyak di dalam menginfakkan hartanya itu di jalan Allah. Makanya dikisahkan di sana bahwa akhirnya setelah Rasulullah menyampaikan seperti itu, Abdurrahman bin Auf ini ketika berdagang begitu, maka laba dari perdagangannya itu sepertiganya itu untuk kepentingan orang yang membutuhkan, sepertiganya ini untuk zakat, infak dan sedekah, kemudian yang sepertiganya itu diambil untuk kepentingan dirinya dan keluarganya serta untuk melanjutkan usahanya. Jadi dari sini kita bisa menggambarkan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahwa tanggung jawab kita ketika Allah itu memberikan kenikmatan yang lebih kepada kita. Sebetulnya tanggung jawab kita di hadapan Allah dan juga tanggung jawab kita di depan masyarakat ini semakin berat. Kalau ini tidak kita sadari, ya, jadi kalau ini tidak kita sadari, kemudian kita ini hanya mengejar menumpuk harta, maka sangat ada kemungkinan harta yang kita tumpuk, kekayaan yang kita simpan itu justru akan memperlambat perjalanan kita ini untuk menuju surganya Allah. Islam sebetulnya tidak memerintahkan kita ini untuk menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang lemah, hanya beribadah, itu tidak. Tetapi Islam ini mengajarkan kepada kita, orang yang kaya, orang yang kuat ini sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tetapi Allah dan Rasulnya ini lebih mencintai orang yang kaya dan kuat, yang dia itu hatinya tidak terpaut dengan kehidupan dunia ini. Tetapi sekaya apapun, sekuat apapun, setinggi apapun jabatan kita, tetapi konsentrasinya itu tetap untuk menggapai akhirat, bukan dalam rangka untuk menumpuk berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kisah inspirasi yang ketiga ini yang terdapat di dalam kitab Musnad Ibnu Hambal dan juga di dalam kitab Sunan An-Nasai, bahwa disebutkan di sana suatu ketika Rasulullah ini ketika sedang bersama dengan beberapa sahabat begitu, yang salah satu di antara sahabat itu adalah Abdullah ibnu Amr ibnu As. Itu Rasulullah menyampaikan bahwa sebentar lagi nanti ada orang calon penghuni surga itu yang datang ke sini. Maka tidak terlalu lama datanglah seseorang yang kelihatannya itu baru saja mengambil air wudhu, kemudian sholat di masjid, kemudian dia pulang. Besoknya lagi Rasulullah ketika bersama dengan para sahabat itu juga menyatakan sesuatu yang sama. Jadi sebentar lagi ada orang yang calon penghuni surga datang ke sini, sampai 3 kali, dan orang yang datang itu tetap orang itu. Maka kemudian Abdullah ibnu Amr bin As ini merasa penasaran, ini keistimewaan orang ini apa ya kira-kira, sampai Rasulullah itu menyampaikan bahwa ini sudah diplot begitu untuk menjadi calon penghuni surga. Maka kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu As ini membuntuti orang itu sampai ke rumahnya, sampai dia kemudian bertamu kepada orang itu dan menyatakan bahwa dia berkeinginan untuk menginap di rumahnya itu karena sedikit ada persoalan dengan orang tuanya, katanya begitu. Akhirnya sampai 3 hari Abdullah bin Amr bin As ini mengamati seorang itu, ternyata menurut ukuran Abdullah ibnu Amr bin As tidak terlalu memiliki keistimewaan dalam persoalan ta'abbud Allah. Kalau malam tidak pernah sholat tahajud, ya, kemudian sholatnya juga biasa saja, kemudian baca Al-Qur'annya juga biasa-biasa saja begitu. Maka ketika sudah 3 hari 3 malam Abdullah ini mengamati apa yang dilakukan oleh orang itu, maka Abdullah ini kemudian pamit kepada seseorang tadi itu dengan mengatakan bahwa
kehadirannya itu sebetulnya bukan karena ada persoalan dengan keluarga, tetapi kehadirannya itu dalam rangka ingin mengetahui kebaikan apa yang dilakukan oleh orang itu, oleh panjenengan, karena Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa panjenengan ini adalah calon penghuni surga. Tetapi saya tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa pada panjenengan. Nun sewu, saya ingin pamit pulang kan begitu. Tetapi ketika Abdullah ini pamit pulang begitu, oleh orang tadi dipanggil, Pak Abdullah, saya itu memang ya seperti inilah keadaan saya. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dumateng panjenengan. Jadi selama ini saya itu pertama tidak punya niatan yang jelek. Yang kedua, saya ini tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, saya itu tidak pernah memiliki rasa iri, rasa dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang melebihi nikmat yang diberikan kepada saya. Maka tatkala orang itu menyampaikan seperti itu kepada Abdurrahman bin Auf, dalam hatinya Abdurrahman bin Auf itu berkata, mungkin inilah yang selama ini belum ada pada saya. Maka kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu As ini mohon pamit dan terima kasih kepada seseorang tadi yang telah memberikan pelajaran yang cukup berharga, dan mohon maaf bila mana suudzonnya dalam beberapa waktu itu membuat seseorang atau panjenengan itu kurang berkenan di hati. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini pulang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam kisah ini ada 3 hal yang perlu untuk kita jadikan bahan muhasabah kita. 1, sudah banyakkah kita ini melakukan sujud kepada Allah melalui perintah-perintah yang dicontohkan pelaksananya oleh Rasulullah dengan apa yang disebut dengan sholat sunnah. Sudah banyakkah kita memiliki perbendaraan sholat sunnah di dalam kehidupan kita ini? Yang kedua, sudah banyakkah apa yang Allah berikan kepada kita ini yang kita infakkan fi sabilillah, yang kita berikan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan? Ini akan menjadi takaran hablum minan nas kita. Kalau sujud kita ini akan menjadi takaran hablum minallah, tapi kalau fungsi sosial kita ini akan menjadi takaran hablum minan nas kita. Kemudian yang ketiga yang jangan kita lupakan, bahwa tazkiyatun nafas, kebersihan hati, itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Jadi bagaimana diri kita itu menghilangkan niatan-niatan yang tidak benar, bagaimana diri kita ini menghilangkan keinginan jelek terhadap orang lain, bagaimana diri kita ini, batiniah kita ini bisa bersih dari perasaan iri, dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Insya Allah kalau 3-tiganya ini itu ada pada diri kita, maka tiket untuk masuk ke surganya Allah itu sudah berada di tangan kita. Tapi tentu semuanya ini dalam bingkai lillahi ta'ala, dalam bingkai kita lakukan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Jadi monggo di dalam sisa-sisa usia yang masih ada pada diri kita ini kita manfaatkan betul-betul. Ya, kuncinya kalau kita ini punya satu saja andalan, apakah sujud kita, apakah peran sosial kita, apakah kebersihan hati kita yang sangat menonjol begitu, walaupun tanpa bermaksud untuk menafikan yang lain, tampakkanlah 1 atau 2 hal yang sangat menonjol di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Maka insya Allah tiket menuju surganya Allah itu akan berada di tangan kita semuanya.
Tentu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semuanya tidak mungkin untuk bisa kita lakukan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selain ikhtiar secara batiniah, ikhtiar secara jasmaniah, kita jangan lupa juga senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kepada kita untuk melakukan berbagai hal yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.